Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami media teknologi pendidikan pada pendidikan agama Islam. Lembaga penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran harus memiliki komitmen pengembangan teknologi informasi dan komunikasi diarahkan dengan pemberdayaan seluruh fasilitas yang tersedia di lingkungan lembaga penyelenggaraan pendidik dan pembelajaran. Dampak komitmen tersebut nantinya akan mendukung lembaga penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dalam menunaikan program-programnya, termasuk pemberian layanan pembelajaran melalui media pembelajaran dengan mudah dan lebih baik. Lembaga penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran harus memiliki keinginan pada proses pembelajaran melalui media pembelajaran terkini. Sebagai contoh, media pembelajaran berbasis web digunakan sebagai media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran. Maka dampaknya lembaga penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran akan mudah mengendalikan aktivitas akademinya terkait dengan perkuliahan dan penyajian mata kuliahnya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan teknologi? Teknologi muncul dari bahasa Yunani, yaitu teknologis. Kata teknik sendiri mempunyai arti seni, keahlian dan sains, sedangkan logos adalah ilmu. Guy Bright mengartikan teknologi sebagai penerapan yang sistematik dari pengetahuan ilmiah dan terorganisasi pada hal-hal praktis. Kemudian, dalam arti sempit, teknologi pendidikan adalah media pendidikan yang teknologi digunakan sebagai alat bantu dalam pendidikan supaya lebih efektif dan efisien. Pengertian teknologi pendidikan ialah kajian serta praktik yang dapat membantu proses belajar untuk meningkatkan kinerja dengan cara membuat, menggunakan, dan mengelola segala proses dan sumber teknologi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan media pendidikan teknologi PAI? Maksudnya adalah media pendidikan secara bahasa. Media berasal dari kata medium, atau latinnya berarti perantara atau pengantar. Secara istilah, perantara atau pengantar pesan dan pengirim ke penerima pesan sebagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk berpikir. Media pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, minat sehingga terjadi proses belajar. Kemudian, apa manfaat teknologi bagi pendidikan agama Islam? Manfaatnya adalah media yang terpenting sebagai saluran untuk menyampaikan informasi atau materi pembelajaran secara verbalistis atau ceramah, serta merangsang perhatian dan mengaktifkan siswa. Komponen dan Dayton mengemukakan dampak positif dari media pembelajaran, yaitu pembelajaran menjadi lebih baku, pembelajaran lebih menarik, dan pembelajaran bisa lebih interaktif. Lama waktu pembelajaran biar lebih singkat. Kualitas hasil belajar meningkat. Pembelajaran biar diberikan kepada dan di mana saja. Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan proses belajar dapat ditingkatkan. Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. Manfaat dari media pembelajaran akan dirasakan secara optimal apabila guru mampu memilih dan menggunakan media tersebut sesuai dengan peran dan fungsinya. Kemudian ada manfaat yang lebih jelasnya lagi. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Yang kedua,
bahan pembelajaran akan lebih jelas sehingga lebih mudah dipahami. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata oleh guru sehingga tidak merasa bosan. Kemudian, pemilihan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Tidak semua media pembelajaran yang dilakukan itu benar. Dalam proses pembelajaran itu perlu dibuat pertimbangan dalam memilih media pembelajaran agar penggunaan media pembelajaran tepat sesuai sasaran. Tentunya, media yang digunakan guru PAI harus tepat dengan tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, untuk menentukan atau menemukan media yang tepat, maka seorang guru pendidikan agama Islam nanti memperhatikan beberapa perkara yang berkaitan dengan pemilihan media. Yang pertama, kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kesesuaian media dengan tingkat kemampuan siswa. Yang ketiga, ketersediaan sumber belajar. Yang keempat, kesesuaian dengan dana atau biaya. Yang kelima, kesesuaian media dengan teknik yang dipakai. Yang terakhir, keberhasilan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Keberhasilan media pembelajaran itu ditentukan oleh tercapai atau tidaknya suatu pembelajaran. Itu bisa muncul dari diri sendiri atau dorongan dari orang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.